Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di perkuliahan pengantar surveying dan informasi geografi. Di video kali ini saya akan membahas tentang data dan informasi geografis. Data dan informasi. Data, apa itu data? Data merupakan bahan dasar yang dapat diolah atau diproses sehingga menjadi suatu informasi yang memiliki suatu arti. Informasi itu sendiri mungkin saja menjadi data yang diproses untuk keperluan lainnya. Jadi input suatu data, proses lalu kemudian dapat data baru. Data tersebut dapat dikumpulkan, disimpan, dan juga dilakukan manipulasi. Sumber dari data ada banyak, dari mulai peta, buku statistik, buku telepon, survei lapangan, dari komputer, maksudnya ini dari internet ya, dan juga lain sebagainya. Berikutnya adalah data informasi geografis. Data geografis adalah data yang berupa objek atau unsur geografis yang ada baik itu di permukaan bumi, di atasnya maupun di bawah. Ya, informasi geografis ini adalah informasi yang berdimensi atau bereferensi ke ruangan yang terukur dan terkait dengan suatu posisi atau lokasi di permukaan bumi atau di bawah ataupun di atas. Jadi berupa pengetahuan tentang what is where. Ya, penyajian grafis dari seluruh atau sebagian permukaan bumi di suatu bidang datar dengan suatu skala dan sistem proyeksi tertentu itu disebut sebagai peta. Jadi umumnya informasi geografis itu berupa atau berbentuk suatu peta. Kita masuk ke data geografis. Data geografis ini tadi seperti sudah disebutkan merepresentasikan objek-objek yang ada di permukaan bumi. Nah, objek tersebut kemudian dibagi menjadi dua, ada yang berbentuk data geometrik, ada yang berbentuk data atribut. Data geometrik itu sendiri nanti akan ada yang penampakannya itu dalam bentuk data vektor ataupun data raster. Nanti kita akan lihat bagaimana perbedaannya. Lalu kemudian data atribut itu sendiri ya, ini bisa berbentuk data dalam kualitatif atau data yang berbentuk kuantitatif. Mari kita bahas satu persatu. Bentuk data geografi. Data geografi atau data geografis dibagi menjadi dua tadi ya, data geometrik maupun data atribut. Data geometrik atau juga sering disebut sebagai data spasial adalah data yang berbentuk grafis yang mengidentifikasikan penampakan dari lokasi geografi dari unsur-unsur atau objek-objek yang ada di permukaan bumi. Lalu kemudian data atribut adalah data yang berupa penjelasan dari setiap unsur geografis tersebut. Ini bisa berbentuk data kualitatif ataupun data kuantitatif. Ya, jadi geometrik itu bersifat grafis, kalau atribut berupa penjelasan. Kita masuk ke data geometrik. Ya. Data geometrik ya dengan penampakan vector view itu dibagi menjadi tiga, berbentuk titik, berbentuk garis maupun berbentuk luasan. Titik di mana objek yang memperlihatkan satu lokasi dalam ruang seperti titik kontrol geodesi, titik tinggi atau kota dan lain sebagainya. Untuk unsur geografis yang akan terlalu kecil apabila digambarkan dengan garis atau luasan. Jadi untuk penampakan dengan data vektor yang titik ini ya biasanya untuk unsur geografis yang menunjukkan suatu objek, contohnya kota, atau terlalu kecil untuk digambarkan dalam garisan atau luasan. Lalu kemudian objek di permukaan bumi yang ditentukan yang bisa direpresentasikan dalam bentuk garis itu contohnya adalah sungai, jalan ya. Ini kalian sudah
bisa lihat juga ya. Arti di sini di mana dibuat unsur geografisnya dalam bentuk garis karena terlalu sempit apabila digambarkan dengan luasan. Lalu kemudian yang ketiga dalam bentuk luasan ini objeknya biasanya berbentuk luasan ya, yang bentuknya tertutup ya, tertutup biasanya mirip dengan objeknya gitu ya. Dengan objeknya itu biasanya unsur ini memiliki bentuk yang homogen. Ya. Nah, itu berikut adalah contohnya dari vector view ya, dari data geometrik dengan penampakan vektor, di mana di sini contohnya untuk poin bisa bangunan ya, bangunan kalau dengan yang skala kecil bisa bangunan atau menunjukkan kota ya, kota juga. Lalu untuk garis bisa contohnya adalah jalan, di sini bisa dilihat. Kemudian untuk poligon itu contohnya ada bisa danau. Ya, itu contoh objek yang digambarkannya. Berikutnya lagi ini contoh dari representasi data vektor tadi yang geometris. Ini di bagian atasnya adalah objek realnya, yang objek di permukaan buminya. Ini contoh monumen, lalu jalan raya, lalu kawasan pertanian. Lalu kemudian divisualisasikan atau diterjemahkan objek tersebut menjadi elemen gambar bisa titik ya, untuk jalan raya itu adalah garis, kemudian kawasan pertanian adalah area. Lalu kemudian dikomputerisasi atau kemudian digambarkan secara digital dengan menggunakan komputer ya. Titik atau poinnya bisa dengan titik atau bisa juga dengan simbol bintang ya. Lalu kemudian garis itu ya, gabungan dari beberapa titik. Lalu kemudian kalau poligon atau di sini bentuk luasan atau area itu merupakan gabungan dari berbagai titik yang kemudian tertutup menjadi suatu kurva atau menjadi suatu luasan. Contoh berikutnya lagi masih dalam data vektor, ini sebagai contoh ya. Kalau untuk merepresentasikan negara ya, contoh negara Irak di sini itu menggunakan luasan atau poligon. Lalu kota sucinya di sini Mekah itu sebagai titik ya. Kemudian batas administrasi dari negaranya Saudi Arabia yang membatasi dengan wilayah Yemen di selatan itu menggunakan garis. Itu batas administrasinya. Ya, jadi bisa dilihat di sini. Oke, itu contoh dari data geometrik dengan penampakan vektor. Kemudian kita masuk data geometrik ya. Ada satu lagi, penampakannya adalah dalam bentuk raster. Nah, ini bisa dilihat bagaimana perbedaannya antara penampakan vektor dengan penampakan raster. Ya, kalau di sini dilihat yang vektor itu tadi disimbolkan dengan titik, garis maupun poligon. Sedangkan kalau raster di sini direpresentasikan dalam bentuk grid atau dalam bentuk sel pixel. Ya, di sini. Dalam penampakan vector view di sini ya bisa dilihat perbedaannya dengan yang penampakan raster. Kalau raster objeknya itu direpresentasikan dalam bentuk grid cell ya, di sini grid cell ataupun dalam bentuk pixel. Ya, bisa ditunjukkan di sini objek-objeknya ya. Bagaimana perbedaannya antara penampakan vektor dan penampakan raster. Selanjutnya, untuk data raster di sini setiap objek direpresentasikan dalam bentuk pixel atau picture element. Ya, di sini bisa dilihat satu area poligon ya. Itu satu area poligon dalam vektor itu direpresentasikan beberapa grid cell dalam bentuk raster. Ya, jadi
pixel dalam raster itu disusun dalam bentuk baris dan kolom atau juga sering disebut dengan grid ya. Umumnya ukurannya sama ya, ukurannya sama panjang dan lebarnya. Lalu setiap pixel ini memiliki nilai data yang merepresentasikan objek atau fenomena geografisnya. Dan nilai ini umumnya merepresentasikan warna dari objek atau fenomena yang direkamnya. Nah, biasanya nanti setiap pixel akan memiliki warna sesuai dengan objek atau fenomena yang direkamnya untuk data raster. Kita lihat lagi bagaimana data raster dan data vektor merepresentasikan objek di permukaan bumi. Ini bisa dilihat di sini bagaimana rumah yang direpresentasikan dengan satu grid cell pada data raster ya. Lalu kemudian kalau untuk vektor di sini direpresentasikan dalam bentuk ini adalah dalam bentuk kurva ya, dalam bentuk luasan atau dalam bentuk poligon. Nah, kemudian kalau sungai sendiri direpresentasikan kalau di raster ya dilihat dari beberapa grid cell, lalu kalau di vektor itu sendiri dalam bentuk garis. Itu di sini perbedaannya seperti itu, representasi baik itu raster maupun vektor. Berikutnya, coba kalian perhatikan manakah ini yang direpresentasikan dengan vektor atau yang direpresentasikan dengan data raster. Bisa diketahui? Oke. Ya, benar. Yang vektor adalah yang A ya, kemudian yang raster itu adalah yang B di sini. Kita lanjutkan untuk topik selanjutnya, yaitu data atribut. Tadi kita sudah bicara tentang data geometrik, sekarang data atribut. Data atribut adalah data yang merepresentasikan objek di permukaan bumi dalam bentuk teks atau angka ya, sesuai dengan karakteristik objeknya. Contoh di sini ada nama jalan dalam bentuk teks, nomor rumah, panjang dan lebar jalan dalam bentuk angka ya. Nah, kedua jenis data tersebut akan dihubungkan oleh suatu perangkat lunak atau software dengan suatu ID, biasanya dengan suatu ID di dalam representasi di pemetaannya. Oke, kita coba bahas lagi lebih lanjut. Bentuk data atribut itu sendiri ya bisa berasal dari data kualitatif maupun data kuantitatif. Tadi ya, data kualitatif berupa kata-kata, lalu data kuantitatif itu sendiri berupa angka. Berupa kata-kata bisa berbentuk nominal maupun ordinal. Di sini perbedaannya adalah kalau nominal pengelompokannya itu urutannya tidak bermakna matematis. Contohnya jenis kelamin atau status pernikahan. Ya, di sini ini contoh saja ya. Kalau ordinal ini dikelompokkan datanya ya, kata-katanya itu data yang berupa kata-kata itu dikelompokkan atau diklasifikasikan ya, ada hubungan keurutan. Contohnya data sekolah dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Itu. Nah, kemudian untuk data kuantitatif yang berupa angka dibagi menjadi interval maupun rasio. Di sini ya, pembedanya antara interval dan rasio itu adalah kalau interval menunjukkan data hasil pengukurannya itu datanya memiliki menunjukkan sifat yang sama ya, menunjukkan sifat atau data ordinal di sini ya, data ordinal atau data yang dikelompokkannya itu memiliki sifat yang sama ya. Di sini contohnya adalah data temperatur, bisa dalam Celsius atau dalam Fahrenheit. Sedangkan kalau data rasio itu di mana data hasil pengukurannya lalu kemudian dikelompokkannya mempunyai sifat titik nol yang absolut ya, menunjukkan sifat data nominal, ordinal dan juga interval. Ini di sini bisa juga ya. Contohnya panjang jalan. Jika panjang jalan sama dengan 0 artinya tidak dilakukan pengukuran jalannya. Ya itu di situ.
Di situ perbedaan antara interval atau rasio. Kalau interval itu biasanya sifatnya sama, kalau rasio itu sendiri dia memiliki titik nol, adanya informasi titik nol yang absolut di sini. Oke, itu berupa contohnya. Nah, kita lihat berikutnya bagaimana contoh data atribut tadi ya. Ini di sini kalau peta yang dibuat secara digital ya, biasanya kalau kita kalian klik kan di informasi contoh yang Google Map gitu ya, selain ada informasi dalam bentuk geometrisnya, di situ juga ada informasi dalam bentuk atributnya. Contoh kalau di sini ya, di sini ada informasi nama areanya, nama kecamatan Lembang gitu ya, nama kecamatan Lembang. Nah, kemudian di situ juga ada informasi berupa angkanya. Contohnya seperti luasan areanya seperti apa. Atau kalau di Google Map itu biasanya kalian mencari contoh tempat untuk makan gitu ya. Ada informasi geometrisnya berupa titik gitu ya. Nanti informasi atributnya itu bisa rating atau jumlah rating itu jumlah ini apa, jumlah apa yang makan di tempat tersebut pada waktu-waktu tertentu. Nah, itu adalah istilahnya informasi lain ya dari suatu objek di permukaan bumi tersebut. Baik, itu saja untuk video kali ini. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan ya. Terima kasih semua atas perhatiannya. Saya tutup video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.